Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab ke-75 yang dibawakan Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu tentang keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ya. Kali ini kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu hadis nomor 134 yang ada di halaman 155. Ini sebenarnya bukan hadis, ini adalah asar dari seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adil Hasani anna yatiman kana yahduru ta'ama bani Umara. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau bercerita bahwa Ibnu Umar ketika bikin jamuan makan, itu biasa hadir anak yatim di jamuan makan tersebut. Dan ini adalah salah satu kunci keberkahan. Ya, salah satu kunci keberkahan adalah ketika kita punya makanan, kita undang, maka yang diundang itu dibanyakin orang yang butuh. Ya, bukan orang yang tidak butuh. Orang yang tidak butuh itu biasanya orang yang memang hariannya makannya enak. Ya. Cuman orang kan ketika walimah ngundang orang itu kan pikirannya kan balik modal. Makanya yang diundang kebanyakan orang kaya, supaya amplopnya isinya, bukan amplopnya tebal, amplopnya isinya banyak gitu. Nah, ini pola pikir yang seperti ini yang seharusnya tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Kalau memang mau ngundang orang kaya, dan juga undanglah orang miskin, karena mereka butuh. Yang lebih butuh makan enak itu orang-orang miskin. Orang-orang kaya tiap hari mereka makan enak. Ya, itu yang akan menyebabkan keberkahan. Nah, makanya jamuan makannya Ibnu Umar itu dihadiri sama orang miskin, orang kaya ada juga. Ada anak yatim juga. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin fa talaba yatimahu falam yajidhu. Pada suatu hari Ibnu Umar ini bikin sajian makan, jamuan makan. Ketika beliau tengok-tengok, yang hadir tidak ada anak yatim ini. Kemana anak yatim ini? Maka dia pun minta kepada pembantunya, tolong carikan anak yatim ini. Dia biasa ikut makan sama kita, kenapa sekarang nggak kelihatan? Ini menunjukkan semangat dalam beramal. Jadi nggak pasrah, ya nggak pasrah dalam arti nggak ada ya sudah, nggak, dia minta sama pembantu, tolong cariin anak yatim itu supaya ikut makan sama kita. Nggak gampang menyerah ketika beramal. Ya. Ternyata setelah dicari-cari tidak ada. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Tahu-tahu makanan sudah selesai, baru datang. Anaknya itu baru datang. Entah mungkin main atau mungkin disuruh sama ibunya, enggak tahu lah, pokoknya intinya makanan sudah selesai, jamuan sudah selesai, dia baru datang. Udah enggak ada makanan. Lihat Ibnu Umar. Lagi-lagi beliau enggak menyerah. Ya, lagi-lagi beliau enggak menyerah. Enggak ngomong, telat. Enggak ngomong gitu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fada'a, maka beliau pun memanggil pembantunya, cari makanan. Cari makanan. Ternyata memang udah enggak ada. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Faja'a bisawiqin wa asal. Maka beliau cari, bahkan mungkin beli, dan dapatnya adalah roti dan madu. Ya, roti dan madu. Lagi-lagi ini menunjukkan mental tidak gampang menyerah untuk beramal. Jadi tidak ada, cari. Ya, tidak ada, cari. Dan begitulah para sahabat Nabi SAW. Ini bukan cuma Ibnu Umar aja. Para sahabat Nabi SAW ketika turun wahyu yang menganjurkan untuk bersedekah. Orang kaya gampang, tinggal ngeluarin duit dia. Orang miskin, sedekah dari mana? Apa yang mereka lakukan? Nguli jadi kuli di pasar.
Supaya dapat apa? Duit. Duitnya buat apa? Sedekah. Itulah namanya mental. Mental yang kuat untuk beramal. Gak mudah menyerah. Gak punya, cari. Cari untuk apa? Untuk beramal. Ya. Gak bisa baca Quran, belajar supaya bisa. Ya. Gak bisa kurban, nabung supaya bisa kurban. Ya. Gak bisa ini, usaha. Itulah mental para sahabat Nabi SAW. Gak gampang pasrah dengan keadaan. Gak gampang menyerah dengan kondisi. Ya. Maka kemudian dipanggillah, dunaka hadza fa wallahi ma gubinta. Kata Ibnu Umar, silakan ambil makanan ini. Demi Allah, kata beliau bersumpah, engkau tidak akan terlantar. Engkau tidak akan terlantar. Jadi selama engkau datang ke sini, demi Allah saya bersumpah engkau gak akan terlantar, gak akan kelaparan, gak akan kehabisan makanan. Kalaupun udah gak ada makanan, saya akan berusaha cari supaya kamu bisa makan. Itu sumpahnya siapa? Ibnu Umar. Yaqulul Hasan, Al-Hasan Al-Basri, yang menyaksikan episode dari kedermawanan Ibnu Umar itu, beliau mengatakan, wabnu Umar wallahi ma ghubin. Demi Allah, Ibnu Umar tidak mungkin akan terlantar karena beliau tidak menelantarkan anak yatim. Maka beliau pun tidak akan terlantar. Al-jaza'u min jinsil amal. Siapa yang tidak menelantarkan anak yatim, maka kehidupannya tidak akan terlantar. Berarti sebaliknya. Apa? Siapa yang menelantarkan anak yatim, maka kehidupannya akan terlantar. Kebaikan akan diganjar dengan kebaikan. Keburukan akan diganjar dengan keburukan. Itulah asar yang kita pelajari hari ini, yang menggambarkan bahwa para sahabat Nabi SAW menjadikan ilmu bukan cuma teori yang dihafal, yang dipahami, tapi teori yang diaplikasikan dalam keseharian. Dapat ilmu dari Nabi SAW, dipraktikkan. Itulah seharusnya kita bersikap. Dapat ilmu, diamalkan. Salah satu bentuk kita mengamalkan ilmu, pondok baru panen gurame. Ya, santri stoknya melimpah. Ya, dihabisin santri aja nanti malah mendem gurame. Ya, itu silahkan diambil di depan masjid, jamaah sekalian. Ustadz, karyawan, tukang, jamaah boleh ngambil. Ya, yang penting cukup. Ya, udah diplastiki, ngambil seplastik, jangan 5 plastik. Ngambil seplastik, isinya cuma 1 kok. Seplastik isinya 1. Ya, supaya cukup, ya, supaya santri jangan ngambil. Santri kan udah ada di dapur, ya, udah cukup antum. Jadi ini buat ustadz, karyawan, jamaah, pak tukang, ya, pekerja, silahkan ambil gurami tersebut. Mudah-mudahan kolam kita diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.